Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu. Apakah aku termasuk pribumi? Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini Tuan Cokro? Cokro Aminoto Harno. Cokro Eskava! Sama seorang Cokro Aminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Nuryati, SMPIT Insan Kamil Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum sebuah buku sejarah yang berjudul HOS Cokro Aminoto dari Santri Menjadi Guru Bangsa. Buku ini merupakan karya Mikael Marasa Besi, terbitan Pustaka Al-Kautsar tahun 2020. Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat. Ini merupakan salah satu nasihat penting dari HOS Cokro Aminoto yang menggabungkan 3 hal penting dalam hidup, yaitu agama, ilmu, dan politik. Kesimpulan ini tentu saja didapat oleh HOS Cokro Aminoto melalui pemikiran yang sangat mendalam. Ada banyak buku yang telah ditulis mengenai HOS Cokro Aminoto sebagai salah seorang pahlawan nasional. Akan tetapi, semua buku-buku itu ditulis menurut sudut pandang penulisnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa sejarah itu sangat tergantung kepada siapa penulisnya. Melalui buku ini, Mikael Marasa Besi menggambarkan sosok Cokro Aminoto tidak hanya sebagai pahlawan nasional, tetapi juga sebagai salah seorang sosok santri yang religius. Tulisan ini juga sekaligus merupakan antitesis dari pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh sejarawan lain yang mengatakan bahwa HOS Cokro Aminoto merupakan salah seorang tokoh sekuler. Tentu saja hal ini sangat merugikan dan mengaburkan peran agama Islam dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Secara umum, buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama mengupas tentang masa kecil dan hijrahnya Cokro Aminoto. Bagian kedua mengupas tentang pendirian dan perjuangan Cokro Aminoto bersama Sarekat Islam. Sedangkan bagian yang terakhir banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran dan falsafah hidup Cokro Aminoto. Kita mulai dari bagian yang pertama. Seperti saya sebutkan di awal, bagian pertama menceritakan masa kecil Cokro Aminoto. Selain beliau itu keturunan dari seorang bangsawan, yaitu dari keturunan Adipati, ternyata Cokro Aminoto ini juga merupakan keturunan kiai besar yang berasal dari Ponorogo, yaitu Kiai Haji Hasan Besari, pemimpin pesantren Tegalsari. Kiai Hasan Besari inilah yang melahirkan para pendiri pesantren Gontor yang sampai saat ini masih ada, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Ahmad Falani, dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Di tempat ini, Cokro Aminoto menghabiskan masa kecilnya. Dan apakah Anda tahu? Ternyata seorang bujangga yang sangat terkenal, yaitu Ronggo Warsito, ternyata juga pernah menuntut ilmu di tempat ini. Nah, di tempat yang sangat religius inilah Cokro Aminoto itu tumbuh. Beliau besar di pesantren dan mengenyam pendidikan keislaman sejak kecil. Kemudian, Cokro Aminoto mengisi masa mudanya di berbagai kota, seperti di Ponorogo, Ngawi, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Pada salah satu momen hidupnya, Cokro Aminoto memutuskan untuk hijrah, yaitu meninggalkan kehidupan kiai menuju kehidupan rakyat jelata. Sikap ini diambilnya setelah melihat bagaimana perlakuan Belanda yang sangat membeda-bedakan perlakuannya terhadap kaum bangsawan dan rakyat jelata. Cokro Aminoto juga memutuskan untuk menjadi pribadi muslim yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan kaum pribumi dengan
melakukan perjuangan-perjuangan yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat berat ya, bagi Cokro Aminoto karena kemudian ini mengakibatkan perpisahan dengan keluarga beliau. Salah satu bentuk hijrahnya Cokro Aminoto adalah dengan memakai gelar haji gitu ya. Jadi HOS adalah singkatan Haji Umar Saidnya. Pada waktu itu haji itu tidak seperti haji zaman sekarang. Jadi orang yang bisa berangkat haji itu memang benar-benar orang yang memperjuangkan idealisme perjuangan. Maka Belanda saat itu amat sangat takut gitu ya atau segan dan menaruh perhatian kepada orang-orang yang sudah bergelar haji. Nah, Cokro Aminoto memutuskan untuk memakai gelar tersebut dan memulai perjuangannya sebagai seorang Muslim menuju kemerdekaan Indonesia. Pada bagian kedua buku, Mikael menyoroti pengukuhan Budi Utomo sebagai tonggak awal perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Menurut Mikael, penetapan Budi Utomo sebagai organisasi perintis pergerakan nasional ini kurang tepat ya. Kita tahu bahwa Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 20 Mei ini didasarkan pada tanggal lahir organisasi Budi Utomo. Mengapa Mikael berpendapat bahwa menunjukkan Budi Utomo ini kurang tepat? Setidaknya yang ada 3 alasan. Yang pertama dari segi waktu. Jadi Syarikat Islam itu sebelum menjadi Syarikat Islam masih bernama Syarikat Dagang Islam. Dan Syarikat Dagang Islam ini berdiri pada tahun 1906 atau 2 tahun lebih dahulu daripada Budi Utomo. Kemudian faktor yang kedua adalah sejak awal Syarikat Islam ini sudah mengemukakan konsep demokrasi yang menjadi tonggak berdirinya atau asas dari organisasi Syarikat Islam ini. Kemudian faktor yang ketiga adalah dari segi cakupan wilayahnya. Syarikat Islam pada waktu itu wilayahnya sudah mencakup hampir seluruh wilayah Jawa dan Madura, yang itu cakupannya itu jauh lebih luas daripada organisasi Budi Utomo. Nah, selain itu ya Mikael di bagian kedua buku ini juga memberikan data-data mengenai pertumbuhan Syarikat Islam dari tahun ke tahun. Pada tahun 1919 atau sekitar 13 tahun sejak awal berdirinya, anggota Syarikat Islam ini sudah mencapai 2.500.000. Kenyataan ini tentu saja membuat Belanda sangat besar dan melambangkan dan menganggap Syariat Islam sebagai sebuah organisasi yang sangat berbahaya karena dalam waktu cepat ya, bisa mengumpulkan anggota yang sangat banyak, dan ini tentu saja akan sangat mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Masih di bagian kedua buku, IKL Marasabasi juga mengemukakan hubungan yang sangat erat antara Syarikat Islam dengan NU dan Muhammadiyah, 2 organisasi Islam yang sangat besar juga pada waktu itu, yang lahir pada waktu yang tidak jauh berbeda. Disebutkan bahwa antara Syarikat Islam dengan NU maupun Muhammadiyah itu hubungannya sangat erat ya, dengan pemimpin NU yaitu Kiai Haji Wahab Hizbullah gitu ya, yang saat itu merupakan motor pergerakan berdirinya Nahdlatul Ulama. Juga dengan Muhammadiyah ya, yang juga setelah bergabung dengan Syarikat Islam sejak tahun 1912. Dan Mikael juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Ahmadiyah merupakan inspirator berdirinya Syarikat Islam dengan 3 alasan utama, yaitu adanya faktor perbedaan keyakinan, kemudian fakta sejarah, serta perbedaan latar belakang antara kedua organisasi ini. Syarikat Islam justru banyak terinspirasi dari Pan-Islamisme. Nah, dari gerakan Pan-Islamisme itulah Cokro Aminoto itu banyak melahirkan pemikiran-pemikiran gitu ya, mengenai hubungan antara Islam dan negara. Dan pemikiran-pemikiran beliau itu banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Pan-Islamisme pada waktu itu seperti Jamaluddin Al-Afghani maupun Muhammad Abduh. Cokro Aminoto
beliau menyatukan konsep antara Islam dengan nasionalisme seperti yang dikutip dari surat kabar Fajar Asia pada tahun 1929, di mana beliau mengatakan bahwa pertama-tama kita adalah Muslim, dan dalam kemusliman itu jiwa nasionalis dan jiwa patriot untuk berjuang menuju kemerdekaan tumpah darah kita. Jadi sangat jelas di sini, tidak ada perdebatan lagi siapakah yang lebih nasionalis, karena ternyata Cokro Aminoto sama sekali tidak mempertentangkan antara Islam dengan nasionalisme. Nasionalisme itu justru tumbuh dari rahim agama Islam dari seorang Muslim. Pada bagian terakhir buku, Mikael menuliskan mengenai pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto terkait dengan politik, pendidikan, ilmu pengetahuan, dakwah, ekonomi, maupun seni dan budaya. Pada bidang politik, pada akhirnya yang Syarikat Islam tadi berkembang menjadi sebuah partai politik yang bernama Partai Syarikat Islam. Sayang sekali pada akhirnya Partai Syarikat Islam ini mengalami penurunan karena disusupi oleh salah seorang tokoh komunis gitu ya, dan berhasil menyeret salah satu murid beliau yaitu Ismail ya, yang pada akhirnya menjadi salah satu tokoh komunis pada waktu itu. Cokro Aminoto saat itu sangat getol ya memerangi paham anti Tuhan ya, paham komunisme ini. Kemudian pada bidang pendidikan ya, Cokro Aminoto juga sangat menaruh perhatian pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, di mana beliau menegaskan pentingnya pendidikan itu tidak hanya sekedar pendidikan ilmu, tetapi juga pendidikan akhlak dan agama. Beliau bahkan mencita-citakan adanya islamisasi ilmu pengetahuan. Sedangkan pemikiran beliau mengenai dakwah, beliau menganggap bahwa dakwah itu merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai kemajuan umat. Sedangkan pemikiran mengenai ekonomi syariat, Cokro Aminoto sangat mendukung ya pelaksanaan ekonomi syariat ya, menolak tegas adanya riba dan mendukung ya membayar zakat, infak, sedekah dan mengelolanya dengan baik untuk kepentingan bangsa. Kemudian dari segi budaya, Cokro Aminoto ini juga ternyata seorang yang sangat menaruh perhatian terhadap seni dan budaya ya, sehingga beliau itu menjadi sosok yang luas ya, yang tidak kaku ya, dalam menerima perbedaan. Cokro Aminoto sangat piawai menulis dan merupakan seorang orator ulung. Dari beliaulah lahir para pahlawan pendiri bangsa ini, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Dahlan, Hamka, dan lain sebagainya. Tidak heran jika Cokro Aminoto mendapat gelar sebagai guru tokoh bangsa. Dan sekarang kita sampai pada bagian akhir resume, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan buku. Kelebihan buku ini menurut saya adalah buku ini memaparkan pemikiran-pemikiran Cokro Aminoto yang sangat religius, yang itu mungkin tidak didapat dari buku-buku sejarah yang lain, dan dilengkapi dengan data-data yang terpercaya dari sumber-sumber yang merupakan pemikiran dari Cokro Aminoto sendiri. Semua informasi dalam buku ini penting untuk dibaca, sehingga sangat sayang kalau dilewatkan. Adapun kelemahannya, kalau itu bisa disebut sebagai sebuah kelemahan ya, menurut saya buku ini sangat sejarah banget ya. Jadi seperti buku-buku sejarah yang lainnya itu model pemaparannya sangat monoton, sehingga bagi sebagian kalangan mungkin ini akan sangat membosankan ya, butuh konsentrasi yang sangat tinggi untuk bisa membaca buku ini. Ala kulli hal, buku ini sangat menarik dan penting untuk dibaca para generasi muda agar lebih mengetahui ya, bagaimana pemikiran dan perjuangan dari pahlawan nasional yang telah memperjuangkan ya, kemerdekaan bangsa ini, serta secara khusus ya mengetahui bagaimana sumbangsih Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.